Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana, berjumpa kembali bersama Ibu Asia. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita PKN hari ini kelas 7. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembentukan BPU PKI dan perumusan dasar negara. Hari ini kita bahas yaitu tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPU PKI dibubarkan oleh Jepang. Nah, sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang. Nah, di sana diketahui ketuanya adalah Ir Soekarno dan wakilnya Dr. Andres Muhammad Hatta. PPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Nah, perubahan keanggotaan PPKI ini memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Nah, hasilnya adalah 1. Menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Nah, kemudian perubahan penting dalam sidang itu tidak hanya itu, juga terjadi dalam perumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta. Di antaranya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam Naskah Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri negara. Pancasila adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan dalam mendirikan semangat pendiri negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Nasionalisme itu memiliki arti yaitu perasaan kebangsaan atau kecintaan terhadap bangsa yang sangat tinggi. Nah, itu arti dari nasionalisme. Sementara patriotisme yaitu cinta atau semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Antaranya diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan ini disebut dengan jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 diantaranya yaitu pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan maupun antar bangsa. Kemudian jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa hal yang harus dimiliki oleh semangat 45. Oleh seseorang yang memiliki semangat 45 harus ada itu. Ya, di antaranya memiliki jiwa yang tidak mengandung unsur balas dendam. Kemudian yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya, sikap komitmen para pendiri bangsa meliputi memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kemudian adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kemudian selalu bersemangat dalam berjuang, baik itu dalam belajar, dalam bekerja, harus memiliki semangat. Kemudian mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian melakukan pengorbanan pribadi dengan mengabaikan kepentingan, dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Berarti kita harus berkorban untuk negara yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang selanjutnya, nilai sikap dalam perumusan dasar negara. Nah, di antaranya yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus mempunyai itu, harus mempunyai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jiwa dan semangat merdeka. Nah, apalagi sekarang bulan Agustus, kita harus semangat memperjuangkan atau menyanyikan atau memperingatkan hari-hari besar kemerdekaan. Dengan cara seperti apa? Nah, misalnya mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kemudian misalnya mengikuti perlombaan-perlombaan yang mungkin dulunya merupakan salah satu contoh perjuangan dari para pahlawan. Kemudian mempunyai jiwa nasionalisme, patriotisme, nah itu pasti. Kemudian rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, nah itu sudah pasti. Dan masih banyak lainnya nilai-nilai sikap ini. Itu nilai-nilai sikap dapat kalian lihat pada LKS halaman 10. Oke, selanjutnya nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya menghargai pendapat orang lain. Nah, ini hal yang paling penting. Contoh yang paling penting adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi saat seseorang berbicara, usahakan seseorang itu berbicara sampai selesai baru kita memberikan jawaban atau masukan kita. Jangan membiasakan memotong pembicaraan orang lain, apalagi orang tersebut lebih tua daripada kita. Nah, tujuannya yaitu untuk kebaikan bersama, tidak terjadi cekcok sana cekcok sini. Kemudian tidak ada pemaksaan pendapat kalau saling menghargai. Kemudian menerima keputusan bersama. Nah, ini pasti harus. Nah, untuk mencapai keputusan bersama harus dengan hati-hati, tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan pemaksaan. Ambillah hasil diskusi tadi yang baiknya. Kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama. Setelah mendapatkan hasil tadi, laksanakan itu seperti yang sudah dibicarakan. Kemudian meneladani nilai juang perumus dasar negara. Nah, ini bisa kita ambil contohnya semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh para pejuang. Kemudian memperjuangkan hak asasi manusia. Kemudian cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini pastinya dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara mempelajari kebudayaan kita, bangsa Indonesia. Kemudian mencintai dan memakai produk yang aman atau produk dalam negeri, ini pasti. Kemudian berprestasi dalam kegiatan apapun untuk mengharumkan nama bangsa.
Kemudian mendahulukan kepentingan umum. Nah, ini tadi tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri, harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian mempunyai jiwa kepahlawanan. Nah, untuk saling tolong menolong, ini namanya jiwa kepahlawanan. Sampai sini pertemuan kita. Kita lanjutkan lagi pertemuan-pertemuan kita pada minggu-minggu berikutnya, pada video-video pembelajaran berikutnya. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah sebutkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tadi sudah disebutkan. Kemudian jelaskan pengertian nasionalisme secara luas. Artinya silahkan jabarkan pengertian nasionalisme ini menurut kalian secara luas. Jangan ngambil kesimpulan. Kemudian jelaskan pengertian patriotisme. Nah, apa pengertian patriotisme menurut kalian? Sampai di sini Ibu ucapkan. Ingat, kerjakan tugasnya, tulis nama lengkap dan kelasnya secara jelas beserta alamatnya. Alamat tinggal kalian jangan sampai lupa. Ibu ingatkan kembali, tulis nama lengkap, kelas yang jelas, dan alamatnya juga yang jelas. Dan jangan lupa ikutin terus channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02. Like, komen, dan share video ini dan video-video yang lainnya sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.